Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Muhammad Zalullah dan bisa dipanggil Gozi. Saya dari kelas 3 SMKC. Di sini saya ingin menjelaskan tentang VoIP atau Voice over Internet Protocol. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang VoIP. Yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua, fungsi dari VoIP. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk yang terakhir yaitu cara kerja dari VoIP tersebut. Pengertian VoIP. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian dari VoIP. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Fungsi VoIP. Fungsi dari VoIP. Fungsi yang pertama yaitu signaling. Signaling berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju sehingga dapat melakukan inisialisasi atau penyampaian pesan atau percakapan. Untuk fungsi yang kedua yaitu database service. Layanan database adalah salah satu fungsi VoIP dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju, sekaligus sebagai penerjemah alamat yang biasanya digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Dan untuk yang ketiga yaitu call connect atau disconnect atau bearer control. Bearer control memungkinkan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan atau menerima panggilan. Dan untuk fungsi yang terakhir ialah codex operation. Codex operation berguna sebagai coder ataupun decoder dalam pengubahan atau transmitted suara menjadi sinyal digital atau paket data ataupun sebaliknya. Kelebihan dan kekurangan VoIP. Kelebihan VoIP. Yang pertama adalah biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan, jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. Dan untuk yang terakhir ialah penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan majunya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil. Teknik pemampatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 KB per second bandwidth. Untuk yang selanjutnya yaitu kekurangan VoIP. Yang pertama, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Ini merupakan efek dari kompresi suara dengan bandwidth kecil, maka akan ada penurunan kualitas suara dibandingkan jaringan PSTN konvensional. Namun jika koneksi internet yang digunakan adalah koneksi internet pita lebar atau broadband seperti Telkom Speedy, maka kualitas suara akan jernih, bahkan lebih jernih dari sambungan Telkom dan tidak terputus-putus. Yang kedua yaitu ada jeda dalam berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara, jeda jaringan, membuat adanya jeda dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP, kecuali jika menggunakan koneksi broadband. Dan untuk yang terakhir yaitu regulasi dari pemerintah Republik Indonesia membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom. Cara kerja VoIP. VoIP memiliki cara kerja mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau modem ADSL dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke PON adaptor yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Dan ya, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan ya, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.